Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Wulia Kotrunada. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dengan NIM 2006511000087. Kali ini saya akan membahas tentang gangguan pendengaran. Untuk itu, kita lihat pemaparan berikut ini. Apa sih gangguan pendengaran itu? Gangguan pendengaran atau tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama dalam indera pendengarannya. Istilah tunarungu ini digunakan untuk orang yang mengalami gangguan pendengaran. Untuk selanjutnya yaitu apa sih faktor dari pengidap atau penderita gangguan pendengaran atau tunarungu? Faktornya yaitu kehilangan pendengaran bisa disebabkan oleh faktor genetik, infeksi pada ibu seperti cacat air selama kehamilan, dan juga komplikasi ketika melahirkan atau penyakit awal masa kanak-kanak seperti gondok atau cacat air. Dan faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau prenatal yaitu yang pertama faktor keturunan atau cacat air, yang kedua campak, yang ketiga yaitu terjadi keracunan pada darah. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor saat anak dilahirkan, dan juga ada faktor renial atau ibu dan anak sejenisnya, seperti anak lahir prematur, yang kedua anak lahir dengan menggunakan forceps atau alat bantu, yang ketiga yaitu proses kelahiran yang telah lama. Faktor-faktor sesudah anak dilahirkan atau postnatal yaitu dengan terjadinya bisa terjadi gangguan pendengaran atau tunarungu ini, yaitu yang pertama infeksi, kedua meningitis, yang ketiga yaitu tunarungu preseptif yang bersifat keturunan, yang kelima otitis media yang kronis, dan yang terakhir yaitu terjadinya infeksi pada alat-alat pernafasan seorang anak sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran anak itu terganggu. Untuk selanjutnya yaitu untuk yang diberikan pada anak yaitu dengan cara yang pertama dengan cara tes terhadap anak tersebut, yaitu dengan pertama yaitu tes dengan alat sederhana dan juga tes uang logam, yang ketiga tes dengan detik jam, yang keempat yaitu tes dengan bisikan, dan kelima tes dengan percakapan, dan enam tes dengan garpu atau talam. Untuk tes dengan alat sederhana yaitu dengan cara di saat ketika anak berusia masih di bawah 1 minggu atau 1 minggu, maka dapat dilakukan tes dengan cara memperhatikan apakah ia bereaksi secara spontan jika mendengar suatu barang jatuh ataupun pintu tertutup keras. Jika anak merespon, berarti pendengarannya dan tidak ada gangguan. Dan juga yang kedua yaitu kemudian setelah masa mengoceh yang terjadi kira-kira pada akhirnya bulan ketiga
si ibu dapat mengetes dengan bertepuk tangan di belakang anak atau di samping anak. Jika anak merespon, maka pendengarannya sangat baik. Jika tidak, maka harap diserahkan kepada rumah sakit terdekat. Dan pada yang ketiga itu pada waktu itu pemulaan masa mengoceh, pendengaran anak sudah mulai memegang peranan sebagai jika tidak mengalami kelainan pendengaran akan bereaksi. Untuk itu cara asesmen yang diberikan yaitu dengan segera memeriksakan kepada dokter anak untuk mengetes bagaimana pendengaran anak itu baik atau tidak, bisa diobati atau tidak, karena takut tambah jika tidak dites secara sederhana, tambah lama membahayakan anak dan bisa menyebabkan gangguan pendengaran atau misalnya tunarungu. Penanganannya yaitu dengan cara orang tua harus sering-sering mengajarkan anak bahasa kode untuk berbicara satu sama lain, dan juga orang tua harus sabar menangani anak yang mengalami gangguan pendengaran, dan orang tua atau guru atau pendidik sebaiknya harus sabar dalam mengajari anak yang mengalami tunarungu atau gangguan pendengaran. Dan juga salah satunya yaitu menyekolahkan anak pada sekolah inklusi merupakan agar anak dapat berkembang baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusi ini, setiap anak dengan kebutuhan khususnya semua diusahakan dan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, dan sistem pembelajarannya itu sendiri. Mungkin sekian dari saya. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.